Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama pecinta MPI yang berbahagia. Kali ini akan saya sampaikan materi tentang pembuatan menu login ya. Tapi berbeda pada pembelajaran tempo hari, menu login sekarang ini nanti kita buat dengan menggunakan MSP box dan input box ya. Jadi kita menggunakan MSG box dan input box ini untuk membuka atau memulai suatu presentasi. Jadi saya sediakan di sini ada dua slide ya. Artinya nanti ketika slide pertama ini kita klik mulai, nanti akan berpindah ke slide 2 ini ya. Nah, di slide 2 ini nanti dengan syarat ya bisa berpindah ke slide 2 itu apabila sudah menuliskan nama dan kelas. Jadi ini nama dan kelas ini nanti harus terisi dulu baru bisa pindah. Nah, coba kita praktekkan ya. Ini sebelumnya kita lihat dulu di tampilan transisinya. Nah, ini transisinya ini tidak kita centang ya. Artinya kalau ini dicentang nanti bisa melewati klik ya. Tapi kalau tidak ada centangnya berarti diklik tidak bisa, harus melalui tombol ini. Tuh ya pengaruhnya. Kita mulai coba ya, kita lihat. Nah, pada tampilan ini kalau kita klik sembarang tempat ini tidak bisa ya, harus melalui tombol ini. Nah, ketika tombol ini kita klik, nah ini ada MSG box dan input box yang harus diisi ya. Misal, nah di sini ada menu login ya, tulis namamu. Nah ini andaikan tidak ditulis ya, kita lanjutkan. Nah yang kedua tulis kelas, ini juga tidak ditulis umpamanya, maka ini tidak bisa pindah tempat, maka keluar suatu pernyataan tidak boleh ada yang kosong. Nah ini artinya tadi harus diisi, jadi tidak bisa login ya, tidak bisa login. Tapi kalau ini kita isi, karena ini disetting ya, untuk nama ini bebas, tidak ada apa ya keharusan kuncinya apa, bebas diisi sembarang pun bisa. Misalkan diisi sinau barang itu juga boleh ya, namanya bebas. Nah oke, untuk kelas ini juga harus diisi. Andaikan ini tidak diisi, misalkan kita oke ya, tadi diisi cuma nama tapi kelasnya tidak, nanti juga akan keluar tidak boleh ada yang kosong. Nah, ini berarti semuanya harus diisi ya, harus diisi. Misalkan ditulis kelas berapa, kelas 6 namanya ya, pakai huruf maupun pakai angka terserah ya, pokoknya ada isinya. Nanti ini akan berpindah ke slide selanjutnya ya, kita oke. Nah maka akan masuk ke tampilan yang kedua ya, dimana ini merupakan tampilan dari tadi bisa mengisi nama ya, namanya sinau bareng, kelasnya kelas 6. Nah ini bisa kita gunakan untuk login ya suatu presentasi dengan password tadi ya, nama dan kelas. Nah itu kalau diberi kata kunci, kalau tidak sesuai dengan kata kunci juga tidak bisa login. Nah mari kita lihat bagaimana cara membuatnya ya. Nah ini kembali ke sini ya. Seperti biasa kita lihat di developer ya. Nah ini
di menu kodenya apa ya. Nah, jadi menu kodenya ini apa ya. Untuk yang ini kita lihat apa yang dibutuhkan di format ya, sama format kita lihat selection pane. Ini kita lihat di sini ya, ada command button ini ya, command button ini kita lihat di settingan kodenya apa. Nah, di sini ada kodenya begini tertulis ya. Ya, untuk A ini pernyataan ini bebas ya, nama ya, boleh sembarang. Terus katakannya input box. Nah, ini dalam kurung tanda petik tulis namamu. Tadi berarti perintahnya tulis nama ya. Terus dikasih nama ini login ya. Terus B nya juga input box lagi, tulis kelas dalam menu login. Jadi ada dua pernyataan, tulis namamu dan tulis kelas. Ini saja. Ini untuk membuka input box tadi ya, syarat ya. Syaratnya ditulis nama dan kelas. Nah, sekarang jawaban dari input box ini pernyataan jika ya, if ya, jika A ini diisi kosong, artinya tidak ada isinya ya. Atau B nya juga kosong, tidak ada isinya, maka then ada pernyataan MSI box keluar ya, tidak boleh ada yang kosong. Nah, ini pernyataannya begitu. Nah, tuh ya, membuatnya seperti itu. Kemudian apabila pernyataan ini diisi ya, apabila diisi kan, nah, apabila diisi ini nanti akan apa ya, merubah tampilan di slide 2 tadi. Itu ada label 1 ya. Nah, ada label 1 itu sesuai dengan pernyataan A. A di siapa sesuai. Ya kan, namamu siapa, berarti di sini sesuai, ditulis apapun di sini akan sama di sini. Begitu pula untuk label 2-nya yang tulis kelas ya. Ini B sama. Nah, kemudian ini untuk memindahkan ya dari slide 1 ke 2, ini rumusnya. Jika if ya, A ini ya kosong atau B juga tidak diisi, maka slide 1 nah, itu ini tidak berubah, artinya tetap di go to slide 1, artinya dia tidak di tempat, tetap ya. Kalau itu diisi kosong berarti dia tidak pindah. Tapi else bila diisi ya, ini kan pernyataan kedua, jika tidak memenuhi syarat ini, maka ini view ya, go to slide 2. Jadi ini berpindah ke slide 2. Jadi itu. Jadi ini yang slide 2 ini saya buat ini tadi ya, label 1, label 2 ini tadi sesuai dengan pernyataan A dan B ya. Nah, ini. Sedangkan ini untuk gambar ini mengapa bisa bisa apa tadi bisa keluar dengan animasi, itu kita lihat di animation sini ya. Nah, di animasinya ternyata saya menggunakan ini efek ini ya. Jadi kalau dilihat di animation pane ini saya menggunakan inilah ini. Saya gunakan, kita buka di sini ya. Kita kasih startnya ini previous. Artinya ketika dia buka itu otomatis ya, otomatis berjalan. Kalau ditaruh di start on click, ini nanti harus diklik dulu baru berjalan. Maka harus coba otomatis ya ini. Untuk tampilan yang kedua ini. Nah, kalau dilihat efeknya di sini kan ada efeknya ya. Nah, ini dari apa ya? Dari kiri ya. Nah, dari kiri ini ada efek macam-macam ya. Bisa dipindah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Nah, ini terserah ya. Terserah. Nah, andaikan ini saya pindah ini bisa juga. Nah, itu. Untuk timingnya, nah ini saya buat timing ini yang slow saja ya, slow.
slow. Tuh ya. Jadi kalau kita kita jalankan seperti itu tadi ya. Jadi kita ulangi dalam tampilan ya. Jadi pembuatannya sederhana. Jadi ini kita klik ya. Nanti ada pernyataan tulis namamu sembarang ya. Sembarang ya. Terus misalkan ditulis ini ya. Terus oke, dia pindah. Dia akan menuliskan tadi apa ditulis nama dan kelas. Demikianlah para pecinta MPI yang berbahagia, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.